Selamat malam, perkenalkan nama saya Alexander Hendra Wijaya. Saya akan melakukan presentasi terkait dengan tugas akhir dari Advanced Programming. Di sini kami bertiga, yaitu saya, Alexander Hendra Wijaya, dan Wahyudi dan Singgi Yulisar, telah mengembangkan aplikasi berbasis Android uh, dengan tema media pembelajaran uh, untuk siswa SMA dengan mata pelajaran biologi, pokok bahasan tentang reproduksi. Pada dasarnya aplikasi ini adalah permintaan dari rekan kami yang kebetulan seorang guru yang sedang melakukan penelitian tentang dampak media pembelajaran berbasis Android terhadap siswa di tengah pandemi. Jadi kami sudah mendapatkan alur kerja desain, kemudian kami desain dan kami buatkan programnya. Baik, lanjut saja. Saya akan melakukan tur singkat tentang aplikasi ini. Ya, seperti di monitor, kita ada splash screen yang akan diarahkan kepada halaman dashboard utama. Jadi aplikasi ini tidak menggunakan login, session atau share preference seperti pada aplikasi yang lain. Ini hanya aplikasi yang terbuka, tidak ada butuh kunci-kunci tertentu. Nah, di sini ada 4 menu. Yang ini materi, mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya Singgi. Pendahuluan berisi tentang profil dari penulisnya. Ini tentang ini tentang profil penulisnya. Ini pendahuluan, ini tentang apa yang ingin dicapai oleh profil penulis. Dan saya akan membahas tentang evaluasi yang ada di sini. Evaluasi ini adalah sebuah tambahan sebenarnya. Ketika aplikasi ini sudah jadi, teman saya mengajukan permintaan untuk menambah sebuah bagian khusus untuk siswa dapat melakukan ujian berbasis Android ini. Untuk mempermudah aplikasi yang sudah jadi dan memasangnya, makanya saya menyederhanakannya menjadi demikian. Saya meminta kepada rekan saya tersebut soalnya hanya 30, maksudnya soalnya fix, tidak bisa diubah-ubah. Maka saya menggunakan database SQLite, di mana database ini berisi tentang soal dan jawaban serta status dari soal itu. Nah, itu tersimpan di aplikasi. Jadi soal itu tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun. Akan tetapi si administrator nanti dapat melihat hasilnya saat user sudah selesai melakukan ujian. Dia akan mengirimkan data ke web service, ke hosting, yang nanti dapat dilihat nilainya saja, nilai akhir sama jawabannya saja. Nah, bagaimana itu? Nah, ini saya sederhanakan seperti ini. Contoh, saat kita melakukan evaluasi, maka kita akan registrasi terlebih dahulu. Ini sembarang, tidak ada batasan. Ini sebenarnya tujuannya targetnya kan siswa dari SMU tersebut. Jadi ya siswa ini akan melakukan memasukkan angka NIS misalkan. Jika sudah ada maka dia akan ditolak, tapi jika belum ada maka bisa ditulis. Nah, saat mulai tes, kita mulai. Nah, saat berhasil dia akan dikirim ke halaman ini. Proses tadi itu akan mengirimkan data ke web service dengan API, REST API. Nah, web service tadi akan langsung terrecord di hosting. Nah, namanya. Nah, setiap kali kita menjawab soal dia, kita akan mengirimkan data. Seperti ini contohnya. Contoh, sepasang ini ada 2 menit waktu yang dibutuhkan. Kemudian pertanyaannya ada 30 dan satu pertanyaan ada memiliki nilai. Jika dia menjawab salah, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, jika dia menjawab benar, maka dia akan mendapatkan nilai. Setiap kita melanjutkan submit ini, itu akan mengirimkan data berupa ID user yang tadi kita buat, itu otomatis akan tergenerate ID token semacam gitu, yang nanti akan dikirimkan ke server.
Nah, jadi ketika di server akan dibaca oleh administrator ya Alex dengan jawaban soal nomor 1 adalah B, soal nomor 2 adalah C. Di server soalnya urut, tapi di sini soalnya tidak urut karena di sini sudah di random. Soalnya ini memiliki ID index. Jadi ketika di server dia akan disusun kembali. Jadi admin bisa membaca sesuai dengan kuncinya. Jadi kalau misalnya soal nomor 1 adalah A, soal nomor 2 adalah B. Tapi di halaman ini dia akan random sifatnya. Nah, ini jika belum selesai kita kembali, maka kita back, maka nilai akhir ini akan dikirimkan ke server. Kemudian user tidak bisa lagi melakukan ujian karena hanya cukup sekali. Seperti itulah tentang gambaran aplikasi. Memang ini kelihatan kaku, tapi memang fitur ini ditambahkan setelah sebenarnya aplikasi ini udah jadi. Ini permintaan tambahan. Makanya sebagaimana mungkin kita membuat yang jalan yang tercepat dan yang termudah. Baik. Untuk database database pertanyaan itu saya masukkan di sini. Quiz DB Helper. Pertanyaannya seperti ini. Dan untuk getter and setternya interface-nya untuk variabel yang menampung nama tadi adalah ini. Tabel namanya ini, kemudian kolom 1 question 1 question 2. Nah, question 1 question 2 ini adalah saat kita status dari kan soal itu bisa ada pertanyaan berupa teks, bisa ada pertanyaan berupa gambar, atau bisa keduanya. Maka ditentukan oleh status ini. Jika statusnya 1, maka yang ditampilkan hanya question 1 saja yang berisi teks. Tapi jika status 2, maka question 1 ini akan berubah menjadi resource yang ada di gambar. Resource yang ada di gambar ini, misalkan ini fertilisasi, maka di sini akan jadi fertilisasi. Contohnya seperti ini database-nya. Nih, ini question 1 ini hanya berupa teks saja. Teks saja. Maka question 2-nya dia kosong. Tapi ketika dia ada gambarnya, maka question 2 akan ada isinya. Bisa jadi question maaf. Iya, betul. Question 2. Nah, ini. Maka dia question 1 jadi berubah jadi atribut resource gambarnya yang ada di resource drawable sini, gametosis 2. Nah, ini. Kemudian ini teksnya. Kalau ada teksnya, kalau enggak ya kosong. Seperti itu. Itu pertanyaannya nanti akan ditampilkan nih. Jadi tergantung ininya, statusnya ini, status PR ini mau apa. Nanti dia akan ditampilkan di sini. Nih, status show next question. Ini ngecek status pertanyaan. Nih, sebelum ditampilkan pertanyaan, maka dia akan ngecek. Jika pertanyaan ini adalah 1, maka yang berkaitan dengan gambar image view-nya dia akan nampak, tapi text view-nya dia akan hilang. Tapi begitu yang nomor 2 sebalikannya, gambar akan hilang, text view akan muncul. Tapi begitu yang ketiga, tipe 3, maka dia muncul semuanya, karena mungkin ini pertanyaan itu berupa teks dan berupa gambar seperti itu. Kemudian akan tampilkan soal seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, saat user memproses ini untuk perhitungan waktu, dia akan menentukan bahwa apakah waktu ini sama dengan ini. Jika enggak, maka dia akan finish. Akan istilahnya timernya. Nah, dia akan mengecek jawaban. Cek jawaban tentunya dari database.
jika jawaban ini sama dengan get answer NR, get answer NR ini adalah di sini. Nah, answer NR ini artinya ini jawabannya dia. Jawabannya yang mana? A, B, C, D. Kalau A itu 1, kalau B itu 2, kalau C itu 3. Ini indeks saja saya buat sendiri. Nah, kalau 3 berarti makanya kalau sama get answer sama dengan answer, maka benar nilainya adalah tambah 3,3. Ini di pembulatan aja ini. Nah, jika salah maka dia tidak akan nambah nilainya, kan demikian. Nilai awalnya adalah inisiasinya 0, seperti itu. Kemudian, nah ini bagian menyimpan jawaban yang seperti saya bilang tadi. Menyimpan jawaban ini dia akan dikirimkan ke web service. Web service-nya itu berupa web yang berisi REST API seperti ini. Nah, ini adalah web, tapi REST API dia. Jadi hanya mengirimkan, contoh ini jawaban. Dia hanya mengirimkan post dengan metode post, mengirimkan ID user, jawaban, dan nomor soal yang akan disimpan ke web service. Kurang lebih nanti menggunakan retrofit, yaitu pengaturannya ada di sini. Sebentar. Pengaturan API. Nah, di sini. Nah, ini untuk nambah user, ini retrofit. Ketika kita registrasi, maka yang REST API yang dieksekusi adalah ini. Nah, jika kita mau mengirimkan setiap kali jawaban, itu ada di sini. Tapi untuk nilai akhirnya itu pakai REST API ini. Nah, karena ini sudah online, REST API-nya saya upload di sini, myrepro.kedeprogramming.com. Ini sudah di-upload di Play Store, maka bisa diuji di Play Store, kurang lebih seperti itu. Nanti saya kasih linknya. Nah, baik, lanjut. Baik, ini show solution. Show solution ini adalah metode yang untuk menampilkan gambar warna-warna. Jika itu benar, maka adalah warnanya akan hijau. Jika jawaban yang B yang benar, maka warna ini juga hijau. Jika tidak, maka tentunya warnanya merah. Warna defaultnya adalah merah. Seperti itu. Ya. Dia berdasarkan jawabannya. Get answer NR ini, get answer NR tadi itu apa isinya yang didapat dari jawabannya itu dari database SQLite gitu. Kemudian ketika kita selesai maka tentunya akan finish. Nah, saya mau jelaskan tadi pas ngirim data simpan jawaban ini menggunakan retrofit. Metodenya adalah call and queue seperti ini. Dia akan memanggil message model class. Message model class ini adalah getter and setter yang akan menyimpan yang menyentuhkan variabel global ya, getter and setter. Kemudian dia akan diproses URL-nya API-nya, yaitu tadi post tambah jawaban. Kita lihat post tambah jawaban. Nih parameter yang dilewatkan itu ada 3, ID user, nomor soal, dan jawaban. Maka kita lihat tadi nih request body ID user, request body nomor soal, request body jawabannya, answer NR-nya. Nomor berapa? Nomor 3, nomor 4. Kemudian ketika dia dieksekusi dan ada respon berhasil, maka progress dialognya dismiss. Progress dialog ini apa? Progress dialog ini adalah tanda loading. Ketika kita klik, dia akan menyimpan, maka dia akan loading terlebih dahulu. Dia akan mengeksekusi mengirimkan data ke web service.
Setelah selesai maka dia akan tanda. Karena ini tidak memunculkan pesan apapun, hanya menyimpan tanpa kita sadari, maka ya tidak menampilkan apa-apa pada responnya. Ini jika respon gagal ada di sini, jika respon berhasil ada di sini. Oke, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam.